Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba untuk merepresentasikan sebuah tutorial tentang penjelasan sebuah aplikasi yang sudah saya buat menggunakan pemrograman C. Di sini saya sudah mau buat sebuah contoh yang sudah jadi. Kita akan coba untuk merunningnya sebentar sebelum kita masuk ke sesi pemcodingan. Oke, di sini nantinya aplikasi yang saya buat ini saya beri nama tentang aplikasi luas dan volume bangun ruang. Nah, di sini nanti saya membuat 4 form, di mana form pertama itu digunakan untuk halaman loginnya. Kita akan coba untuk mensimulasikannya. Misalkan kita inputkan password. Ketika kita menginputkan username dan password yang benar, maka secara otomatis halaman itu akan pindah ke halaman tampilan awal seperti ini. Pada halaman tampilan awalnya terdapat 3 menu. Yang pertama itu simulasi, kemudian soal, dan kemudian untuk keluar. Nah, ketika kita menekan tombol menu simulasi, dia akan pindah ke sebuah aplikasi luas dan volume bangun ruang. Nah, di sini aplikasi ini menjelaskan tentang rumus tentang penghitungan luas dan volume dari bangun ruang, di antaranya kubus, balok, tabung, dan bola. Kita akan coba untuk praktekannya. Misalkan untuk luas kubus, misalkan dia mempunyai panjang 2, kemudian tekan proses, maka akan secara otomatis hasil dari perkalian dari jari kubus itu akan menghasilkan nilai. Kemudian misalkan volume dari balok, misalkan tingkat panjangnya 3, lebarnya 4, dan tingginya 5, kemudian kita submit, maka hasilnya akan menunjukkan angka 60. Kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, ketika kita menekan tombol exit, maka program itu akan secara otomatis keluar. Sedangkan untuk tombol yang keduanya, yaitu tombol menu untuk menuju ke halaman soal. Misalkan seperti ini. Nah, di sini terdapat 5 soal untuk simulasinya. Misalkan, berapakah luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk? Nah, di sini kita harus menginputkan nilai yang tepat sesuai dengan soal yang sudah ada. Misalkan, luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk 3. Kita tahu untuk menghitung sebuah luas permukaan kubus, rumusnya yaitu R kali R dikalikan 6. Kira-kira jawabannya adalah 54. Nah, ketika kita mengisikan angka 54, kita submit, nah, maka akan muncul tombol pop-up yang memberitahukan bahwa jawaban Anda benar. Tapi ketika kita input jawaban yang kita masukkan salah, misalkan kita isi 12, kita jawab 12, maka ketika kita submit, maka tombol pop-up-nya juga menunjukkan bahwa jawaban yang kita inputkan salah. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk membuat program seperti itu? Kita akan langsung mencoba untuk proses codingnya. Pertama-tama kita buka Microsoft Visual Studio 2010 kita. File, New, Project. Kita pilih Visual C++, kemudian Windows Form aplikasi. Misalkan kita beri nama aplikasi ini bangun ruang. Oke. Nah, maka kan secara otomatis akan muncul sebuah form dasar tampilan dari template itu sendiri seperti ini. Ini kan template defaultnya, tampilan awalnya. Nah, di sini nanti kita akan memulai untuk mendesainnya. Misalkan aplikasi yang sudah kita buat tadi,
Gambaran awalnya itu seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk membuat seperti ini? Caranya yaitu kita membutuhkan beberapa toolbox. Yang pertama kita membutuhkan sebuah untuk inputan, yaitu textbox, 2 textbox, kemudian 2 button. Seperti itu. Caranya kita pilih textbox. Nah, 2 textbox. Oke, kemudian 2 button. Kita copy aja caranya, Ctrl C pada salah satu item, kemudian V, maka akan secara otomatis dia akan menggandakan. Nah, di sini pada setiap item itu kita dapat mengeditnya pada bagian properties sebelah kanan sini. Agar lebih jelas, kita bisa sedikit melebarkannya. Nah, misalkan untuk button 1 kita ganti namanya, misalkan login. Kemudian yang button 2 nya kita beri nama untuk exitnya, exit misalnya. Nah, kita juga bisa menambahkan label untuk memberikan nama bahwa toolbox untuk input pertama yaitu untuk inputan username. Kemudian yang kedua yaitu untuk password. Nah, ini merupakan sederhana contohnya untuk halaman loginnya. Setelah itu kita akan membuat sebuah submitnya, event pada tombolnya, ketik 2 kali pada item login. Seperti itu. Kemudian kita akan buat sebuah variabel, deklarasi variabel berupa string, pemberian untuk username-nya, kemudian string yang kedua untuk password-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan memparse variabel username ini akan digunakan pada textbox yang kedua, yang pertama untuk username-nya. Nah, di sini. Ini tadi kan mempunyai sebuah nama textbox 1. Sebab itu di sini kita juga akan menggunakan textbox 1. Kemudian teks. Untuk passwordnya kita copy paste aja yang ada di atas. Kita tinggal ganti. Untuk variabel passwordnya bertipe string. Bukan textbox kedua. Textbox 2. Nah, kemudian kita untuk buat logikanya, jika username yang diinputkan itu sama dengan Irwan, kita akan buat key-nya yaitu Irwan. Kemudian passwordnya itu sama dengan Irwan juga, itu. Maka ketika nantinya ketika inputan yang dimasuk sesuai, maka akan secara otomatis halaman formnya akan pindah ke tampilan selanjutnya. Oke, ini untuk halaman loginnya. Kita sekarang buat untuk tampilan awalnya, yaitu tampilan yang ini. Nah, seperti ini kita akan mencoba buat bagaimana dasar pembuatannya. Oke, langsung aja kita buat. Caranya, klik kanan pada bagian solution sini, bangun ruang, klik kanan, kemudian add, kemudian new item. Setelah itu pilih Windows Form, kita beri nama misalkan awal, kemudian add. Nah,
akan secara otomatis muncul seperti ini. Nah, caranya sama. Di sini kita membutuhkan pada tampilan awal, halaman awal ini, seperti ini. Kita kira-kira membutuhkan 3 tombol button. Tambahkan aja 3 button. 1, oke, copy, paste, 3 button. Nah, misalkan button pertama, dia akan menuju ke simulasi. Kita beri nama misalkan simulasi. Untuk menu tampil yang kedua, itu akan menuju ke soal. Dan yang ketiga, keluar. Seperti itu. Nah, ini untuk pilihan menunya nanti, halaman awal, menu. Nah, kemudian kita buat lagi 2 form lagi untuk halaman simulasinya, halaman utamanya. Seperti ini kita akan buat, tapi kita akan kalau kita buat semuanya itu akan memakan waktu yang lama. Oleh sebab itu nanti kita akan mengambil beberapa bagian saja, misalkan kubus ataupun balok. Di sini kita membutuhkan, ambil aja 2 button, 3 lah, kemudian sekitar 7 toolbox. Caranya kita buat form baru lagi untuk tampilan simulasinya, klik add, kemudian new item, kemudian Windows Form. Kita beri nama misalkan utama, halaman utama, kemudian add. Nah, seperti itu. Nah, kita tadi sudah belajar tentang cara pembuatan button, label, dan juga button. Selanjutnya biar lebih cepat, untuk mempersingkat waktu, kita bisa mengkopinya yang ada di sini. Kita copy saja biar lebih cepat. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal atur. Tinggal geser. Nah, seperti ini. Silakan kubus, kita ambil yang kubus. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toolbox. Sesuai dengan penamaannya di properties. Kita akan lihat seperti ini. Textbox 1, textbox 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini untuk halaman simulasinya, simulasi rumusnya. Nah, tadi kita sudah buat untuk tampilan awal, untuk tombol menu yang pertama simulasi, kemudian untuk tombol yang kedua kita akan mengarah ke halaman soal. Caranya sama, klik kanan, kita buat sebuah form baru, untuk halaman baru, template baru, kemudian Windows Form, misalkan kita beri nama soal, tampilan soal. Nah, seperti itu. Misalkan kita ingin buat satu soal, misalkan sini, misalkan kita buat soal yang sangat sederhana aja. Berapakah luas kubus? Berapakah volume aja, volume kubus yang memiliki panjang rusuk 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan text box di sampingnya untuk inputan jawaban.
Kemudian satu lagi untuk tombol prosesnya kita gunakan button.